Welcome back to my channel ya guys. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Yuk, bagi teman-teman yang belum subscribe, aku minta supportnya ya buat teman-teman. Tolong di subscribe dan diklik tombol loncengnya agar kalau ada update terbaru dari aku, teman-teman selalu dapat notifikasi ya. Yuk disempatin dulu beberapa detik untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng. Sebelumnya terima kasih. Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan. Kali ini aku mau bahas ya, karena banyak berita dan info bahwa salah satu PT udah mengajak merekrut kandidatnya untuk apply visa pada bulan Mei ini ya. Infonya bulan Mei ini ada pergerakan mau apply visa melalui salah satu PT. Jadi ini aku mau pastiin bahwa teman-teman dapat info yang valid ya. Emang UK buka untuk apply visa, selalu buka ya untuk apply visa, tapi kita lihat dulu visanya jenis apa. Jangan asal dia bilang kita apply visa. Kalau kita mau apply visa visit ya, visa turis, itu bisa. Saat ini pun bisa, tahun kemarin pun bisa, nggak ada masalah. Untuk granted atau enggaknya kan tergantung embassy-nya ya. Kalau kita mau mengajukan ya bisa, nggak mungkin mereka nolak kita ngajuin, tapi untuk approve atau enggaknya kan tergantung dari embassy. Jadi kenali dulu visanya yang mau di-apply itu visa apa. Karena kalau kita mau kerja ke perkebunan seasonal worker, itu visanya harus visa seasonal worker. Nanti aku akan kasih contohnya ya di video ini. Aku akan kasih contoh visa seasonal worker untuk UK ya khususnya. Sebenarnya bukan untuk UK aja, ini ada kayak New Zealand juga ada visa seasonal worker, tapi kali ini kita bahas yang untuk UK karena emang fokusnya ke UK. Jadi nanti aku akan kasih contoh visa untuk UK-nya, visa seasonal worker-nya kayak gini contohnya. Jadi ada keterangannya temporary seasonal worker ya. Jadi emang visanya hanya berlaku 6 bulan dan hanya berlaku untuk kerja di perkebunan, tidak bisa untuk kerja di restoran, tidak bisa untuk kerja selain di sektor perkebunan dan peternakan kayaknya. Dan ini juga banyak yang beredar di Facebook, aku lihat ada yang posting, alhamdulillah visa UK udah turun. Padahal visanya contohnya kayak gini ya. Ini adalah visa turis atau visa visit ya, dan hanya berlaku untuk beberapa hari. Kalau multi ya kita bisa masuk beberapa kali, tapi tidak untuk bekerja. Jadi emang tidak untuk bekerja ya. Jadi kawan-kawan jangan sampai tertipu kalau punya visa. Ya kita memang ke kedutaan, ke embassy, emang nggak bohong mereka. Kita kedutaan, ke embassy, kita apply visa. Tapi kalau keluarnya visa turis kan percuma, kita nggak bisa kerja. Kalau kita memaksakan diri untuk kerja, jatuhnya jadinya ilegal ya teman-teman. Jadi ini perlu diwaspadai kalau yang keluar visa turis. Kalau emang teman-teman proses di LPK atau PT, tanya ke PT-nya, ini kan visa turis, ini bukan untuk kerja gitu. Contohnya kayak ini ya. Terus ada lagi kemarin yang posting itu visanya visit in transit. Jadi itu sebenarnya bukan visa, itu visa kerja, tapi bisa pekerjanya di sektor kapal. Jadi bukan di sektor darat ya. Jadi dia cuma bisa kalau kapalnya nyender, dia cuma bisa main cuma sebentar gitu, balik lagi ke kapal. Jadi itu bukan visa untuk kerja di darat, bukan visa untuk kerja di perkebunan atau visa buat kerja di restoran. Itu cuma visa untuk kerja di kapal ya. Ini teman-teman harus tahu jenis-jenis visa. Untuk pengetahuan teman-teman aja biar nggak gampang dibohongin lah sama oknum-oknum ya. Jadi kalau teman-teman bilangnya apply visa tapi ternyata visanya visit in transit atau visa turis, teman-teman bisa bilang ke PT atau LPK-nya bahwa ini bukan untuk kerja gitu kan.
Jadi ini mau cerita juga ya, secara cerita aja, cerita pendek. Ini terjadi tahun 2018 atau 2019, pokoknya sebelum pandemi lah. Ini belum ada seasonal worker ya pas itu. Jadi ada temanku 4 orang bayar 75 juta pada waktu itu, dijanjiin untuk kerja di UK, dan ternyata visanya visa turis. Pas sampai di sana 3 orang diantaranya itu kena deportasi ya. Jadi pas di sana mungkin ditanyain kayak bisa jawab, mereka mereka nggak jadi satu line ya, mungkin bisa line gitu. Dia 3 diantaranya itu masuk ke office, jadi masuk ke kantor imigrasi, ditanya-tanyain, dan mereka nggak bisa jawab ya, mereka nggak bisa jelasin mereka mau kemana, liburannya kemana, mereka nggak bisa jawab. Akhirnya yang 3 orang dipulangin ke Indonesia, dideportasi dan di blacklist ya dari UK. Jadi ini untuk pelajaran aja buat teman-teman ya. Dan itu uangnya hilang, gak dibalikin, karena oknumnya bilang kan kalau masuk aku bisa bantu kerja, kalau nggak masuk ya nggak bisa gitu. Jadi kayak gini tuh merugikan kita sendiri ya, kalau kita nggak tahu visa apa yang kita apply, dan kita nggak tahu visanya bagaimana, untuk apa. Jadi untuk pengetahuan teman-teman aja, kalau ini memang visanya seasonal worker, kita bisa untuk kerja ke perkebunan. Kalau visanya turis atau visit in transit itu nggak bisa ya. Ini aku tekanan lagi, nggak bisa buat kerja. Kalaupun kita bisa masuk dan kita nggak ke deportasi ya, kita nggak balik ke Indonesia, kita bisa masuk, kita nggak bisa kerja. Jadi kalau kita paksain untuk kerja, jatuhnya ilegal. Kita nggak, kalau misal pun kita nanti balik, kita nggak bisa balik lagi ke sana. Jadi kalau sekalian masuk ya nggak bisa keluar dan balik lagi, nggak bisa, karena nanti pasti akan di blacklist karena kita overstay dan kita kerja di sana. Ini info singkat kali ini ya untuk teman-teman, biar lebih, untuk pengetahuan teman-teman aja, biar lebih waspada, nggak mudah tertipu, nggak mudah dibohongin sama oknum-oknum. Untuk teman-teman, moga aja ini bermanfaat, di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, dan terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih untuk subscribe dan dukungannya selama ini. Bye bye.